Tentu gak pernah terbayangkan sebelumnya kalau di era sekarang kita udah terbiasa melihat pemain-pemain Indonesia bertarung di level tertinggi Eropa. Mulai dari level Eredivisie, Serie A, Conference League, hingga Europa League. Bahkan jika Kevin Dix udah sah ke Mönchengladbach, itu akan semakin oke karena kita tahu sendiri Bundesliga juga masuk kategori 5 besar liga terbaik Eropa. Yap, suka tak suka harus diakui kalau keberadaan para pemain keturunan secara nggak langsung benar-benar mengangkat reputasi timnas Indonesia di mata dunia. Dengan mereka mampu tampil oke di klub, ya udah nama Indonesia pun otomatis juga terangkat gitu loh. Yap, tentu kita semua tahu kalau beberapa nama pemain timnas Indonesia sedang ramai dibicarakan untuk bursa transfer. Seperti Meiselkers, Chaises, dan Kevin Dix. Untuk Meis, kayaknya ini pemain akan memberikan kabar bagus soal pilihan klub setelah dari Twente. Pun begitu dengan Chaises, yang meskipun udah menyatakan bertahan, namun peluangnya untuk hijrah ke tim lain tetap terbuka. Sedangkan Kevin Dix, 80% dirinya akan berlabuh ke tim Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Mengingat untuk saat ini, proses negosiasi antara agen Kevin serta pihak klub udah sampai ke tahap lanjutan. Nah, ngomongin soal Kevin Dix, ia yang pasti tahu huru-hara yang terjadi terkait tekanan yang dialami oleh Shin Tae-yong. Namun di sini Kevin hanya menjelaskan soal sisi lain dari Shin Tae-yong yang menurut dirinya cukup menarik. Hal yang sejatinya sama dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Tom Haye ketika pertama kali TC bersama timnas Indonesia. Di tengah badai dan segala huru-hara yang ada, bagaimanapun Shin Tae-yong beserta PSSI udah harus menyiapkan game plan untuk menyambut round 3. Dan salah satu bentuk persiapan yang dilakukan, pasti yang utama adalah soal kondisi pemain terutama yang bermain di luar negeri. Jelas semua juga tahu, kalau dua bek timnas Indonesia, yakni Justin Hubner dan Meiselkers, masih harus menepi lantaran cedera. Sedangkan Rafael Strijk serta Marcelino juga terindikasi hal yang sama usai bermain di Piala AFF. Tentu saja harapannya adalah semua pemain bisa dalam kondisi yang fit ketika timnas Indonesia udah harus menjalani sisa pertandingan di round 3. Entah itu di bulan Maret atau Juni, moga-moga aja semua pemain bisa dalam kondisi terbaik sehingga kita bisa tampil dengan kekuatan penuh. Nah, dari semua nama yang ada, tentu untuk saat ini kita cukup bersyukur kalau ada beberapa pemain yang berhasil tampil konsisten di klubnya. Seperti Chaises, yang di Serie A, namanya semakin banyak dibicarakan. Yap, setelah sebelumnya, C telah masuk radar 4 tim Serie A, yakni Torino, Fiorentina, Juventus, dan Lazio. Kini sebuah kabar dari salah satu jurnalis Italia bernama Niccolò Schira menyebut jika Direktur Teknik Bologna, Giovanni Sartori, dilaporkan telah memantau Chaises di laga versus Cagliari beberapa waktu lalu. Ya, menurut sang jurnalis, selain memantau C yang dianggap sebagai bek tengah yang menarik, Giovanni Sartori juga dikabarkan memantau winger Venezia, Gaetano Oristanoi, serta bek sayap Cagliari, Gabriel Zappa. Nah, banyak yang berasumsi kalau pemantauan yang dilakukan kepada Chaises, selain memang karena performanya yang cukup konsisten, juga karena request dari mantan rekan C di Go Ahead Eagles, Sam Beukema. Yap, diketahui kalau Sam sangat ingin kembali bermitra dengan sahabatnya itu dalam satu tim yang sama. Dan menurut Sam, C adalah tipe pemain yang sangat layak diperebutkan banyak tim. Hal itu mengacu pada kemampuan C dalam menjaga pertahanan serta memiliki leadership yang bagus. Ditambah sekarang C berstatus sebagai kapten tim di tim nasional, pasti membuat kemampuan leadershipnya makin terasa. Sementara itu kabar bagus dari Meiselkers, di mana Meis yang kita tahu masuk radar 3 tim, yakni Sevilla, Bologna, serta PSV. Sedikit banyak mulai menemukan titik temu. Menurut mantan pemain Eredivisie, Jeroen Veldmaat, Meis kemungkinan besar akan memilih PSV sebagai pelabuhan barunya. Dan itu dirasa adalah sebuah keputusan tepat, karena dengan bergabung ke PSV,
jalan bagi Meis untuk menapaki karir lebih tinggi pasti akan semakin lebar. Sebab di usianya yang masih sangat muda, penting bagi Meis untuk tumbuh perlahan. Barulah nanti di usia prime, jika ia berhasil tampil konsisten, maka peluangnya untuk pindah ke tim yang lebih besar di luar Belanda akan semakin terbuka. Karena Veldmaat meyakini kalau Meis mempunyai potensi besar untuk menjadi bek bintang masa depan. Terlebih, gaya permainan Meis saat ini memang paling pas jika ia bermain untuk PSV. Dia punya segalanya yang harus dimiliki seorang bek modern. Dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil itu, lalu dia benar-benar akan mengambil langkah lain, misalnya saja ke PSV Eindhoven. Saya menyebut PSV Eindhoven tanpa alasan, karena mereka juga memainkan peran yang sama, banyak bermain sepak bola modern, dan saya pikir itu adalah salah satu kualitasnya, bahwa dia bisa merepotkan seorang striker dengan sangat baik dan bisa melakukan duel, kata Veldmaat dilansir dari Twente Fans. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh mantan pemain FC Groningen tersebut, memang dari sisi kualitas, Meis adalah salah satu bek terbaik di Eredivisie untuk saat ini. Namun bukan berarti Meis tidak memiliki kekurangan. Maka dari itu, sebelum memutuskan pergi keluar Eredivisie, ada baiknya Meis gabung ke PSV, yang memang merupakan salah satu tim terbesar di Belanda bersama Ajax serta Feyenoord. Dan itulah mungkin salah satu alasan mengapa Bologna mengalihkan fokusnya untuk mendapatkan Jesus. Di sisi lain ada cerita menarik dari Kevin Dix yang diketahui sedikit banyak tahu soal gejolak yang terjadi pasca Piala AFF, di mana Kevin secara tersirat menyampaikan pandangannya soal Shin Tae-yong. Menurut Kevin, meskipun dicap segala macam oleh orang, baginya Shin Tae-yong adalah pelatih yang punya sisi unik dalam dirinya. Dan berkaca dari apa yang ia amati setelah kemarin melakukan TC perdana bersama timnas, banyak sekali hal baru yang ia dapat, yang mana secara umum Kevin sangat menyukai hal itu. Hal-hal baru banyak yang terjadi. Tentu saja dunia baru, budaya baru juga. Pelatihnya dari Korea Selatan, jadi budayanya juga berbeda. Dia orang yang banyak menuntut terutama di atas lapangan, tapi juga dia orang yang sangat baik serta terbuka. Saya agak suka mengamati apa yang harus saya lakukan, dan saya harus menunjukkan diri saya sebaik mungkin, dan membantu di mana aku bisa hadir. Menurutku, secara keseluruhan itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Ucap Kevin dikutip dari Copenhagen Sundays. Yap, apa yang dikatakan oleh Kevin sejatinya sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Tom Haye saat awal-awal join ke timnas Indonesia. Meskipun Coach Shin dikenal sebagai pelatih yang galak dan tegas, namun Tom mengatakan kalau Coach Shin ini seperti punya dua kepribadian yang berbeda. Baginya selain galak, Coach Shin ini juga dikenal sebagai orang yang lucu. Dan bagi timnas mania, tentu saja itu bukan sebuah rahasia karena udah terlalu banyak STY core yang menyebar di sosial media. Coach Shin orangnya serius, dia selalu menuntut banyak dari kita. Tetapi semua orang pun tahu sisi humorisnya. Hubungan kita sangat baik, kadang komunikasinya cukup sulit. Tetapi kita punya banyak orang dalam tim yang membantu, termaksud penerjemah. Menurutku, dan saya berbicara untuk semua yang ada di tim, hubungannya dengan kami sangat baik. Dan mungkin itu alasannya mengapa kita bisa tampil seperti kami sekarang, kata Tom dalam kanal YouTube Indosat. Yap, terlepas dari apapun intinya, harmonisasi di timnas Indonesia bagaimanapun harus terus dijaga. Karena tujuan kita ibarat masih setengah jalan. Maka dari itu, abaikan segala narasi yang tujuannya cuma bikin semrawut keadaan serta bikin budrek pikiran. Dan pada akhirnya, suka tak suka, kita harus mengakui kalau Coach Shin emang pelatih yang bagaimanapun telah banyak membawa dampak positif untuk sepak bola Indonesia. Untuk itu, agak tolol ya, kalau masih ada yang bilang Shin Tae-yong gagal. Shin Tae-yong memecah belah fans dengan istilah local pride, padahal kami masih ingat siapa yang pertama kali menggaungkan itu. Pokoknya ada aja salahnya Coach Shin di mata mereka-mereka itu. Bahkan ketika mungkin misal Indonesia lolos Piala Dunia pun, amin. Pasti juga dicari salahnya. Yakin deh, pasti dianggap hanya bergantung naturalisasi lah atau apalah itu. Woi ngaca. Kalau pemain naturalisasi kita sehebat itu, mereka udah main di timnas Belanda. Karena mayoritas kan emang dari sana.
Tapi karena kualitas mereka untuk level Eropa masih tier 3, 4, atau bahkan ada yang 5, alhasil mainlah mereka di Indonesia. Dan itu bagus untuk ukuran level timnas seperti Indonesia yang sedang berkembang. Untuk itu, stop narasi kebencian ke Shin Tae-yong ataupun para pemain diaspora serta Pak Erik. Selama mereka on track berjuang untuk kemajuan sepak bola Indonesia, ya udah kita wajib dukung, kan gitu. Dan buat para pemain semuanya, yuk terus tingkatkan dan jaga konsistensi performa. Yang masih cedera, ya semoga bisa cepat sembuh. Biar nanti pas main buat timnas, semuanya bisa tampil dalam kondisi terbaik. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.